Halo semua, perkenalkan, nama saya Windy Clara Lumban Raja. Saya mahasiswi dari Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang adjustment jurnal atau yang biasa kita sebut sebagai jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian merupakan pencatatan pada akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya. Lalu, akun-akun apa saja yang memerlukan jurnal penyesuaian? Ada 4 akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama, ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Yang ketiga, ada pendapatan yang masih akan diterima atau accrued revenue. Yang keempat, ada beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Nah, selanjutnya kita akan membahas transaksi-transaksi yang memerlukan penyesuaian. Berikutnya, kita masuk ke data-data yang dibutuhkan untuk penyesuaian akhir tahun. Ada pada soal S32A. Pada data A, dikatakan bahwa biaya yang belum ditagih pada tanggal 31 Juli sebesar 11.150.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, pada tanggal 31 Juli, beban yang belum ditagih sebagai debit sebesar 11.150.000, utang beban sebagai kredit sebesar 11.150.000. Pada data B, dikatakan bahwa perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli sebesar 900.000. Diasumsikan pada tanggal 31 Juli jumlah sisa perlengkapan sebesar 900.000, yang berarti jumlah yang akan dipindahkan dari akun aset ke akun beban adalah sebesar 2.450.000. Mengapa demikian? Perhitungannya sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai dari perlengkapan yang telah terpakai, kita harus mengurangkan saldo dengan sisa perlengkapan yang ada pada data kita tersebut. Mari kita lihat saldonya. Saldo perlengkapan yang tertera pada tabel sebesar 3.350.000 dikurang dengan sisa perlengkapan sebesar 900.000, jadi jumlahnya 2.450.000 sebagai perlengkapan yang telah dipakai. Jadi, ayat jurnal penyesuaiannya, pada tanggal 31 Juli, beban perlengkapan sebesar 2.450.000 di debit dan perlengkapan sebesar 2.450.000 di kredit. Selanjutnya, pada data C, dikatakan bahwa sewa yang sudah terpakai sebesar 6 juta. Jika kita menggunakan metode pendekatan harta, jurnal umumnya, sewa dibayar di muka sebagai debit, kas sebagai kredit. Untuk nilainya, senilai kas yang dibayarkan untuk sewa selama jangka waktu tertentu. Lalu AJP-nya atau ayat jurnal penyesuaian pada akhir periodenya, pada tanggal 31 Juli, beban sewa sebesar 6 juta di debit, sewa dibayar di muka sebesar 6 juta di kredit. Selanjutnya, data D, dikatakan bahwa penyusutan peralatan selama tahun berjalan. Ayat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode, tanggal 31 Juli, beban penyusutan peralatan sebesar 8.950.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 8.950.000 di kredit. Selanjutnya pada data E, dikatakan bahwa pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli sebesar 2 juta. Saat kita menerima pendapatan, jika kita menggunakan metode pendekatan neraca atau harta, dapat ditentukan jurnal umumnya sebagai berikut. Kas di debit sebesar 2 juta dan pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 2 juta. Lalu ayat jurnal penyesuaiannya, dengan perhitungan 12 juta dikurang 2 juta sama dengan 10 juta. 12 juta merupakan saldo dari pendapatan diterima di muka, 2 juta merupakan
pendapatan diterima di muka pada tanggal 31 Juli. Lalu ayat jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 Juli, pendapatan diterima di muka sebesar 10 juta di debit dan pendapatan sebesar 10 juta di kredit. Selanjutnya, pada data F, dikatakan bahwa upah yang harus dibayar pada tanggal 31 Juli sebesar 4.840.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, pada tanggal 31 Juli, beban upah sebesar 4.840.000 di debit dan utang upah sebesar 4.840.000 di kredit. Selanjutnya kita masuk data berikutnya di S33A. Pada data A, dikatakan bahwa pendapatan yang belum ditagih pada tanggal 30 April adalah 9.850.000. Pada tanggal 31 April, piutang usaha sebesar 9.850.000 di debit dan pendapatan jasa sebesar 9.850.000 di kredit. Selanjutnya pada data B, dikatakan bahwa perlengkapan yang masih tersisa pada tanggal 30 April sebesar 4.660.000. Diasumsikan pada tanggal 31 April jumlah sisa perlengkapan sebesar 4.660.000. Lalu, jumlah akun yang akan dipindahkan dari akun aset ke akun beban adalah 11.540.000 yang perhitungannya sebagai berikut. Saldonya sebesar 16.200.000 dari tabel, dikurang dengan sisa perlengkapan pada soal sebesar 4.660.000 dan hasilnya sebesar 11.540.000 dengan nama akun perlengkapan yang telah dipakai. Lalu AJP-nya atau ayat jurnal penyesuaiannya, pada tanggal 31 Juli beban perlengkapan sebesar 11.450.000 di debit dan perlengkapan sebesar 11.540.000 di kredit. Data C, dikatakan bahwa penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 6.470.000 untuk tahun berjalan. Lalu ayat jurnal penyesuaiannya, pada tanggal 31 April, beban penyusutan peralatan sebesar 6.470.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 6.470.000 di kredit. Selanjutnya data D, dikatakan bahwa saldo dalam biaya ditangguhkan mewakili 1 April penerimaan di muka untuk layanan yang akan diberikan. Layanan yang akan diberikan selama April sebesar 15 juta. Perhitungannya 18 juta sebagai saldo dikurang dengan 15 juta yang ada di soal sama dengan 3 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya, tanggal 31 April, pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta di debit dan pendapatan sebesar 3 juta di kredit. Selanjutnya data E, dikatakan bahwa upah yang tidak dibayar masih harus dibayar pada tanggal 30 April sebesar 5.200.000. Ayat jurnal penyesuaiannya, pada tanggal 31 April beban upah sebesar 5.200.000 di debit dan utang upah sebesar 5.200.000 di kredit.